Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atas. Alhamdulillah, setelah memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana bagi umat Islam ketika datangnya Ramadan itu menjadi suatu kebanggaan, kebahagiaan yang tersendiri, yang jelas tidak akan didapatkan di dalam komunitas, kelompok ataupun sekelompok manusia di luar ajaran Islam. Walaupun pada dasarnya ibadah saum itu adalah ibadah di mana kita menahan diri, yang jadi pokok itu menahan diri dari asupan konsumsi baik makanan, minuman, dan berhubungan suami istri. Jelas dengan cara seperti itu seolah-olah diri kita itu tersiksa karena harus menahan ketika perut itu lapar harusnya diisi dengan makanan. Bahkan kerongkongan haus pun itu harus diisi dengan perut itu dengan minuman, dengan air. Tapi selama ibadah saum Ramadan, kita harus menahan dari itu semua. Ketika muncul syahwat pun, ketika ada gejolak syahwat pun itu harus ditahan sekuat tenaga. Jelas secara fisik kita itu kita tersiksa. Tapi lantaran umat Islam memiliki nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan iman itulah bukan tidak terasa laparnya, hausnya, bukan tidak kuat dorongan syahwatnya, akan tetapi demi mewujudkan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang seperti ini bagi umat Islam untuk bisa meraih nilai-nilai ketakwaan disambut dengan rasa bahagia, sukacita yang luar biasa. Walaupun harus mengalami menahan diri atau mungkin merasa sakit perut lantaran lapar, sakit mulut ataupun tenggorokan lantaran kekeringan. Tapi tetap dengan nilai keimanan itu semua seolah-olah tidak ada, seolah-olah tidak dirasakan dan diabaikan. Maka oleh karena itu berbahagialah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengungkapkan dalam sebuah hadis, wahai orang-orang yang mengharap kebaikan, berbahagialah akan datang Ramadan. Dan perbanyaklah amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang jelas-jelas bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wahai orang-orang yang mengharapkan kejelekan, kejahatan, keburukan, maka Rasul mengatakan aksir, tahan, persempit, dan bahkan kalau bisa gitu ya,
jangan ditampilkan selama bulan Ramadan. Nah, ini jelas Rasulullah SAW dengan ungkapan ya bagiyal khair absyir wa ya bagiyas syarr aksir. Ungkapan seperti ini jelas Rasulullah SAW memberikan motivasi bagi umatnya untuk selalu mengharap kebaikan. Ibadah saum yang akan kita laksanakan jelas walaupun harus menahan lapar dengan perut tentunya sakit, dengan menahan haus tentunya kerongkongan pun kering, tetapi bahagia lantaran dorongan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sangat kenal baik di telinga ataupun di hafalan kita, ayat yang sangat populer, surat Al-Baqarah 183, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian ibadah saum sebagaimana telah diwajibkan pula kepada orang-orang terdahulu sebelum kalian, agar kalian itu mendapatkan atau menjadi orang-orang yang bertakwa. Jelas di antara tujuan ibadah saum itu kita mengharapkan ketakwaan yang Allah akan jadikan sebagai pribadi-pribadi yang beriman, di mana di dalamnya itu, dalam hatinya itu harus benar-benar memiliki nilai-nilai ketakwaan. Dan tentunya nilai ketakwaan itu akan dapat diraih sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu dengan melaksanakan ibadah saum. Akan tetapi tidak hanya sekedar saum yang kita lakukan itu hanya menahan haus dari minum atau merasa dahaga atau merasa lapar ingin makan. Akan tetapi ibadah saum yang sebenarnya, yang hakiki, itu secara materi kita ditahan untuk makan dan minum, perut harus dikosongkan selama kita menjalani ibadah saum dari makanan ataupun minuman. Juga jelas di sini bukan hanya itu, melainkan ada hal-hal yang perlu, karena manusia hidup bukan untuk makan dan minum saja. Tapi manusia hidup itu berkaitan dengan dia berada di lingkungan dengan orang lain, dengan teman, sahabat, keluarga, masyarakat, umat, siapapun yang kita berada di lingkungan mereka. Di sini juga kita dituntut untuk melakukan saum, dalam arti menahan hal-hal yang bukan hanya sekedar makan dan minum, tapi apa yang menjadi kita bisa berhubungan, berkomunikasi, bersikap, berbuat, bertindak, apa yang kita lakukan terhadap orang lain, atau sikap yang kita berikan kepada orang lain, tentu di sini juga ada aturan-aturannya. Maka bukannya kita artinya makan dan minum yang harus ditinggalkan, tetapi hal-hal yang bisa membatalkan amal kita. Kalau tadi misalkan bisa membatalkan saum dengan makan, minum, dan hubungan suami istri. Nah, sekarang membatalkan amal. Atau diantaranya bisa jadi ibadah saum Ramadan, di mana tujuan pokoknya adalah untuk meraih derajat ketakwaan, itu bisa batal dengan beberapa hal yang diantaranya minimalnya ada 7 hal. Sebagaimana dalam sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab Bid-Din, ya, adab di dalam menjalankan agama.
Di sana dalam kitab Al-Maktabah At-Taufiqiyah, Imam Al-Ghazali menyebutkan adabus siyam, adab melaksanakan ibadah saum. Itu diantaranya mengkonsumsi makanan yang baik ketika kita sahur, kita makan, minum dengan yang baik-baik. Untuk apa? Jelas yang baik itu akan memberikan dukungan bagi tubuh kita, akan menjadikan pendorong tubuh kita benar-benar dalam kondisi yang sehat. Asupan makanan minuman itu benar-benar dibutuhkan oleh tubuh dan tidak mengandung akibat yang jelek bagi tubuh. Nah, kemudian dalam makanan ya thayyibul ghidha, istilahnya thayyibul ghidha. Kemudian yang kedua tarkul miro. Apa tarkul miro? Menghindari perselisihan. Jadi kita harus dihindari, jauhi. Dalam kehidupan kita tidak bisa lepas dari bergaul dengan orang lain. Kadang-kadang ada saja lewat kata-kata, obrolan, lalu mungkin di sana memicu kepada hal yang ada perbedaan pendapat, atau mungkin ada ketersinggungan, dan bahkan mungkin merasa sakit mendengar ucapan orang lain. Nah, di sini tidak sedikit akan muncul terdorong kita untuk istilahnya melawan, sehingga terjadilah perselisihan, kata-kata saling berdebat dan lain sebagainya. Itu perkara harus dijauhi. Karena bisa jadi saumnya tidak batal, tetapi dengan perkara ini pahala saumnya bisa gugur. Karena kita terlibat perselisihan, pertengkaran, atau misalkan adu mulut terus sampai berujung dengan permusuhan yang lebih daripada itu. Kemudian yang ketiga, mujanabatul ghibah. Kita harus mampu menjauhi perbuatan ghibah. Ghibah itu menggunjing orang lain. Ngomongkan batur satu kangen, anu goreng-goreng nak. Nah itu ghibah itu ada zikruka ahoka bima la yuhibbu. Menyebutkan kejelekan saudaramu di belakang kamu, padahal itu jelas tidak akan disukai kalau orang yang dibicarakannya dia bisa mendengar. Nah, kadang-kadang dengan sikap seperti ini, ya, ghibah itu seolah-olah sekarang itu sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa. Kalau dulu Rasulullah SAW ada orang yang laporan, ada orang yang konsultasi kepada Rasul. Jika di antara isi kata-kata ataupun pengaduan kepada beliau itu adalah menjelekan saudaranya, Rasul SAW itu tidak suka, tidak senang. Bahwa itu adalah termasuk kepada ghibah. Dan bahkan menggibah itu dalam ayat Al-Quran surat Al-Hujurat itu disebutkan, kalau misalkan orang menggibah saudaranya, itu sama dengan dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, oleh karena itu, ghibah membicarakan, mensifati kejelekan kepada orang lain atau apalagi itu adalah termasuk saudara kita. Selama mereka benar sebagai muslim itu tidak diperbolehkan. Kecuali kalau misalkan ada hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan bahwa itu dituntut misalkan sebagai saksi untuk membenarkan, sehingga kan diakhiri dengan harus mengucapkan sumpah atau menerangkan sifat kejelekannya itu untuk pembelajaran dan untuk memperbaiki bagaimana cara untuk memperbaiki atau merubah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh orang lain, oleh orang-orang yang memberikan nasihat. Orang yang memberikan nasihat kan butuh diantaranya informasi yang benar. Asal jangan terjadi kebohongan. Nah itu mungkin untuk ghibah seperti itu bukan ya yang dibolehkan gitu ya. Karena untuk tujuan sebagai saksi di pengadilan misalkan. Atau mengungkap kebenaran yang
terjadi apalah istilah disembunyikan, dirahasiakan, dan itu akan menimbulkan madorot. Maka menyebutkan atau mensifati keburukan pelaku yang buruk itu diperbolehkan. Kemudian yang lainnya itu kita harus menghindari dari berkata dusta, ya, berbohong. Jangankan selama ibadah saum, dalam kehidupan kita sehari-hari pun berkata bohong itu jelas-jelas sangat dibenci, jelas-jelas tidak disukai, dan menunjukkan akhlak pribadi seorang mukmin, seorang muslim itu harus dihindari perbuatan atau perkataan yang bohong. Sebagaimana Rasul pernah mengatakan, iyyakum wal kadziba. Jauhilah oleh kamu kadzib, ucapan bohong. Fa innal kadziba akdzabul hadis. Karena ucapan bohong itu adalah omongan, ucapan yang paling dusta. Ya. Sedusta-dustanya ucapan itu adalah ketika seseorang memasukkan kebohongan setiap berbicara atau berkomunikasi. Ketika disisipkan kebohongan, jelas itu adalah ucapan yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa jadi dengan perbuatan bohong itu menggugurkan pahala saum. Bahkan di dalam ungkapan yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisidqi, kalian wajib memegang kejujuran. Dimanapun, kapanpun kita harus jujur dalam ucapan. Karena jujur akan selalu membawa dan menuntun kita kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan menjadi jalan untuk menempuh surga. Siapa orang yang selalu berusaha dan mempertahankan kejujurannya hingga dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang siddiq, orang yang jujur. Jelas orang yang jujur itu dari ucapan yang jujur, setiap kata, setiap kalimat dari kejujurannya jelas berpahala. Demikian juga sebaliknya, jika ucapan kita, omongan kita itu dusta, Rasul SAW, iyyakum wal kadzib, jauhi perbuatan dusta. Karena perbuatan dusta itu akan membawa kita kepada fujur, kepada kejelekan. Kalau kejelekan dilakukan jelas, nanti sebaliknya apa yang ada? Gugurnya pahala dicatat sebagai dosa. Karena kebohongan itu akan membawa menuntun kita kepada kejelekan, kepada dosa. Sedangkan kejelekan dan dosa akan membawa kita menjerumuskan ke dalam api neraka. Jelas ya. Dan siapa orang yang ia berkata selalu dibumbui dengan dusta hingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang kadzaban, pendusta. Kalau sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendusta, berarti saudara Dajjal. Artinya orang-orang yang dosa itu bukan dari perbuatan yang dipandang dosa besar, tapi berawal dari ucapan bohongnya, jelas akan dicatat sebagai perbuatan yang dosa. Dan itu semua akan menggugurkan pahala ibadah saum. Bukan hanya pahala ibadah saum, tetapi pahala-pahala ibadah, amal soleh, ketaatan yang lain pun jelas akan gugur lantaran kita melakukan perbuatan yang seperti itu. Bahkan di dalam sebuah ungkapan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu letaknya ada pada menjaga lisan. Kalau lisan tidak terjaga,
artinya diumbar dengan berbuat dusta, berkata dusta, itu akan menuntun kepada perbuatan dosa-dosa yang lain. Tapi kalau misalkan kita bisa dan mampu menjaga lisan itu, selalu mengatakan kata-kata yang berisi dengan nasihat, ucapan yang mengajak kepada kebaikan, ucapan yang menggugah dan membangkitkan kesadaran akan kewajiban, ucapan yang selalu penuh dengan zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, dan jauh dari ucapan-ucapan yang melalaikan kepada Allah atau ucapan yang menyakitkan orang lain. Nah, jelas ini akan selamat ataupun celakanya seseorang itu bisa jadi lantaran lisannya yang tidak terjaga. Kemudian hal yang lain di antaranya juga adalah hindari, itu yang berapa ya? Yang ketiga. Hindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Apa di antaranya perbuatan yang buruk itu? Sikap, perilaku, perbuatan yang jelas-jelas itu adalah tidak ada nilai kebaikan, tidak ada nilai pahala, tidak ada untuk mengingat kepada Allah. Bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang misalnya gitu ya, tangan dalam memegang, meraba, ataupun misalkan tangan itu bisa memukul, ya, menempeleng dan lain sebagainya, atau menyentuh yang diharamkan. Itu jelas perbuatan-perbuatan yang buruk. Dari pandangan mata, gitulah, tidak ada istilahnya godul basor. Selalu pandangan mata itu melihat hal-hal yang keji, yang buruk, yang kotor, yang tidak layak, yang tidak pantas dipandang. Ya, kemudian sama, kaki pun melangkah ke tempat-tempat yang di sana itu ada kemaksiatan dan dosa. Ya, seharusnya kita menghindar, jangan sampai berada atau pergi ke suatu tempat yang di sana itu jelas-jelas kita tahu ada dosa dan kemaksiatan. Itu di antara hal-hal yang termasuk kepada perbuatan buruk. Nah, dengan kita ini tidak sedikit, misalkan ada orang yang dia itu alasannya itu apa? Ketika Ramadan sore ngabuburit. Banyak orang yang ngabuburit, ya. Ngabuburit itu pergi ke suatu tempat, jalan-jalan, menunggu waktu datangnya maghrib untuk berbuka. Tapi dia misalkan pergi ke tempat-tempat yang jelas di sana itu tempat sepi, berduaan, katanya ngabuburit, kesina ngabobogohan. Itu jelas kan, bukan ngabuburit, tapi melakukan perbuatan dosa. Terus tadi ngabuburit dengan teman, isinya apa? Gibah. Isinya apa? Cerita dusta. Atau mungkin kalau sekarang tidak dengan teman, misalkan sendiri, muka WA, muka Facebook, ya, secara media sosial itu dibuka terus. Ada gibah di sana, ada orang yang ngechat ke kita, misalnya kita balas. Bahkan isinya tulisannya itu ada gibah, ada dusta. Atau misalkan nge-share lagi berita-berita dusta kepada yang lainnya. Atau mancing-mancing orang lain supaya istilahnya terpancing hatinya oleh kita, tersinggung dengan ucapan kita. Padahal kita sedang saum. Katanya ngabuburit itu nunggu, berarti hanya sekedar makan dan minumnya saja. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Banyak sekali orang yang saum, padahal dia tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya, melainkan dia hanya merasakan lapar dan haus. Jadi saumnya mungkin dikatakan sah. Laparnya dia sama dengan orang lain lapar. Hausnya dia sama dengan orang lain haus.
dia menahan dari hubungan suami istri juga sama, dari mulai min tulu'il fajri, ya, dari sejak terbit fajar, ya, subuh, sampai datangnya maghrib. Sama hausnya, sama laparnya, sama menahan itu. Tapi dia tidak bisa menjaga dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Rasul katakan, itulah saumnya jadi, tapi berapa banyak orang yang kalau misalkan dinilai saumnya yang sah itu hanya berapa persen saja. Ya, illal juwal atos, itu sama-sama hanya mendapatkan rasa lapar dan hausnya saja. Sedangkan nilainya bisa jadi gugur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu perbuatan, lalu ucapan, ya, ucapan atau berkata yang kotor, ya, berkata kotor. Ini diantaranya dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan bahkan mengamalkannya selama saum, maka Allah tidak butuh dia untuk meninggalkan makan dan minumnya dengan menjalankan saum. Allah tidak butuh orang yang dia hanya mampu meninggalkan makan dan minum, tapi perkataan yang kotor, yang jorok masih dilakukan selama bulan Ramadan. Dan ini bukan berarti di luar Ramadan boleh berkata kotor. Ini Ramadan. Di luar Ramadan terlarang, apalagi di bulan Ramadan. Jelas itu sangat dibenci dan terlarang sekali. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Janganlah kamu melakukan rafas. Itu kata-kata yang jorok. Dan perbuatan yang kotor ketika sedang saum. Dan bila ada orang yang mencaci atau memerangi atau memaksa kepada kita untuk mengikuti ataupun ya bisa jadi kita bisa terpancing dengan kata-kata atau perbuatan orang yang lain, maka kita harus mengucapkan ini soimun. Sungguh saya ini sedang saum. Artinya, nah jangan terpancing ada orang yang memancing kepada kita untuk membalas ucapan yang tidak enak bagi kita. Ataupun membalas misalkan chattingan, postingan, kata-kata lewat media kita balas. Coba tahan oleh kita. Sebab bisa jadi perkataan yang kotor itu semuanya jelas akan membatalkan dan menggugurkan pahala ibadah saum. Sayang, kalau saum hanya merasakan lapar dan hausnya saja. Tapi ibadah saum itu tidak menghantarkan kita kepada kedudukan menjadi orang yang bertakwa. Dan jelas pahalanya pun ya akan gugur dan tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, meninggalkan nafsu dan syahwat. Jelas ya. Dalam hal ini tadi juga sama. Kadang-kadang kan orang sedang sendiri. Di era saat ini, media-media yang begitu sangat vulgar dan bebasnya menampilkan berbagai macam tontonan-tontonan yang bisa merusak pahala saum kita. Terbangkitnya nafsu, syahwat lantaran melihat tontonan. Atau apalagi ketika saum katanya ngabuburit, tapi nonton nutup para ruguhnya, nonton film-film yang porno, film-film yang bebas membuka aurat dan lain sebagainya. Jelas tontonan seperti itu ya, itu akan mengundang syahwat dan jelas walaupun saumnya tidak batal, tapi batal pahala ibadah saumnya. Saumnya itu tidak mesti dikodo ya. Tidak mesti dikodo karena batal melihat tontonan yang tepara ruguh gitu, enggak. Tapi pahala ibadah saumnya jelas akan hilang dan tidak Allah berikan bagi mereka yang tidak mampu meninggalkan nafsu dan syahwat,
terutama lewat tontonan atau misalkan pendengaran, bisa mendengarkan hal-hal yang negatif, mendengarkan hal-hal yang memancing hati kita atau mungkin memancing emosi, nafsu, syahwat kita dari pendengaran. Sama. Jadi respon yang kita terima baik penglihatan ataupun pendengaran yang menuntun kepada bangkitnya gairah, nafsu, syahwat, jelas itu juga akan menggugurkan pahala ibadah saum. Kemudian yang keenam, ya, yang keenam, tadi sudah yang keenam itu ya, perselisihan. Yang ketujuh, yaitu menyakiti orang lain. Maka hal ini pun jelas terlarang. Baik oleh ucapan yang tadi, ucapan kita menyinggung dan menyakiti orang lain. Sikap kita menyinggung dan menyakiti orang lain. Ya. Sebab ada orang yang dia tidak berkata, tapi dengan sikap yang tidak memberikan rasa nyaman dan enak bagi orang lain. Ya. Misalkan dengan bermasam budi, ya, istilahnya itu apa? Kurawud hangsir gitu ya. Tidak pernah ketemu orang itu menunjukkan wajah yang ceria, wajah yang istilahnya apa, bersahabat. Tapi seolah-olah dia tidak bicara, tapi pandangan mata yang seolah-olah ditanggapi, dipahami oleh orang lain itu sinis, jelas menyinggung dan menyakitkan. Atau misalkan roman wajah yang tidak memperlihatkan muka yang ramah, bersahabat dan apa istilahnya itu, tenang. Tatapannya yang tajam, yang menimbulkan kecurigaan. Ya, roman wajah, raut wajah, mulutnya pun istilahnya bang kenu manyun gitu ya. Itu jelas sikap yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Maka dari hal-hal yang minimalnya 7 ya, di antaranya itu tadi yang pertama yang disebutkan itu adalah ghibah. Yang kedua berdusta. Apalagi kalau misalkan untuk ingin mendapatkan kebenaran dari orang lain padahal dia dusta sampai berani bersumpah gitu ya. Itu termasuk yang kedua, jelas akan menggugurkan pahala ibadah saum. Yang ketiga itu melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian yang keempat, berkata kotor. Ya. Yang kelima, masih mengikuti hawa nafsu dan mengikuti syahwat. Kemudian yang keenam itu tidak bisa menghindari perselisihan. Dan yang ketujuh itu adalah menyakiti orang lain dengan berbagai cara. Maka ini jelas akan membatalkan ataupun menggugurkan pahala ibadah saum kita. Maka kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ibadah saum kita hanya haus, dahaga dan lapar serta tidak melakukan hubungan di siang hari saja, melainkan ibadah kita itu akan gugur, sia-sia dari pahala ibadah saum. Saumnya dipandang sah, tidak ada ketentuan dan keharusan atau kewajiban untuk mengqadha di hari-hari yang lain. Tapi sayang, ibadah saum Ramadan cuma lewat namanya saja, cuma lewat dirasakan laparnya saja, cuma lewat kerongkong kita merasa kering dan haus dahaga saja. Tapi pahalanya tidak kita raih dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jelas kembali kepada ayat yang pertama tadi dibaca di awal, tujuan ibadah saum itu la'allakum tattaqun. Berarti orang yang seperti ini minimalnya dia terjerumus atau melakukan 7 hal yang dapat menggugurkan ibadah saum, jelas berarti dia masih belum termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Belum tentu dia itu apa istilahnya disebut sebagai orang yang bertakwa, tetapi
Mungkin disebut dia memiliki nilai keimanan, iya. Tapi lebih daripada itu, meraih ketakwaan jelas akan gugur dan hilang. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah saum di bulan ini, di tahun ini 1444 Hijriah ya, bertepatan dengan 2023. Allah jadikan ibadah saum itu benar-benar sebagai benteng kekuatan bagi kita untuk terhindar dari segala macam perbuatan, ucapan, sikap, ataupun sifat-sifat kita yang akan menggugurkan pahala ibadah saum. Jadikan sebagai benteng kekuatan sehingga dengan kokohnya benteng itu kita berada dan termasuk tergolong kepada orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian ulasan singkat tentang hal-hal yang membatalkan ibadah saum kita. Dan mudah-mudahan kita terhindar. Kembali kepada kita yang menjalani, kita yang menjaga, kita yang menahan, kita yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu sangat besar kepada kita. Tapi tergantung kita, mau nggak meraihnya? Atau mau mengabaikan begitu saja? Ini tergantung kepada kita. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, menggugah serta menyadarkan diri kita dari hal-hal yang keseharian kita, kebiasaan kita yang jelek-jelek kita tinggalkan. Apalagi di bulan Ramadan. Dan setelah Ramadan harus bisa totalitas meninggalkan hal-hal yang jelek dan itu bisa membatalkan, menggugurkan amal-amal soleh, amal ibadah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.